Bagaimana dengan kabar Ibu? Puji Tuhan juga dan barang sehat Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, ini Bu, ada yang mau saya tanyakan kepada Ibu seputar Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah kita ini dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira Bu, Ibu punya pengalaman tidak bagaimana Ibu berada dalam situasi dilema pada saat pengambilan keputusan? Tentu saja, sebagai kepala sekolah tentu pasti pernah diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti itu, dilema. Di satu sisi boleh benar, di sisi yang lain boleh juga benar, tapi kedua-duanya saling bertentangan. Itu menjadi dilema bagi kita. Baik. Ibu, kasus yang Ibu hadapi itu dilema. Nah, apakah kasus yang Ibu hadapi itu di antara pilihan yang sama-sama benar atau di antara yang satu benar dan yang satunya lagi salah? Kedua-duanya tentu saja. Boleh kedua-duanya sama-sama benar, tapi bertentangan. Boleh yang satu benar, yang satu salah. Demikian. Tapi lebih seringnya sama-sama benar ya Bu ya? Dan itu yang lebih sulit untuk diambil solusinya. Ya, berarti itu namanya dilema etika. Dilema etika. Iya, baik Bu. Nah, kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus tadi yang merupakan dilema etika tadi Bu? Ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi bahwa ini adalah kasus yang sifatnya dilema etika seperti itu? Oh iya, baik. Langkah pertama tentu saja kita cari tahu dulu persoalannya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Apakah dia bertentangan dengan aturan atau prosedur yang sudah ada? Jadi kita pilah-pilah dulu permasalahannya. Apakah dia sama-sama benar tapi bertentangan, atau yang satu salah, yang lainnya benar. Jadi langkah pertamanya kita cari tahu dulu semua fakta-fakta yang ada. Jadi cara Ibu mengidentifikasinya dengan mencari tahu dulu ya Bu ya, sumber masalahnya seperti apa. Kalau boleh tahu saya Bu, kira-kira kasusnya kasus seperti apa ya Bu ya yang dilema etika tadi yang pernah Ibu hadapi? Sebenarnya banyak ya. Di kalangan guru-guru juga itu bisa aja terjadi. Ya. Contoh, ada guru kita yang sakit. Dia butuh istirahat oleh karena penyakitnya. Tapi di satu sisi dia butuh dana juga. Contoh tunjangan sertifikasi barangkali, tunjangan berdiri, dia butuh ini. Nah, ini jadi dilema. Di satu sisi kita kasihan ya, kasihan, empati. Bagaimana ini si guru bisa tetap melaksanakan tugasnya seperti seharusnya, tapi bagaimana dengan kondisi dia yang kurang sehat? Karena ya, kalau dia harus memilih kedua-duanya itu sulit, ya kan? Dia butuh uang, tapi dia butuh sehat juga, butuh istirahat. Itu salah satu. Di kalangan murid-murid juga itu sering terjadi. Contoh, ada siswa kita, murid kita yang mungkin dalam akademik kurang, sangat kurang barangkali, kurang. Tetapi dia, mungkin kalau kita buat dia tidak lulus dari SMP, mungkin nggak bakalan sekolah lagi. Kita mau ya, Muhammad lah, ijazah SMP-nya dia itu. Tapi memang nggak membaca, tidak tahu. Banyak murid kita seperti itu ya. Dan banyak masalah-masalah yang lain juga. Ada itu kemarin murid kita dalam hal etika, ya, melanggar peraturan-peraturan sekolah yang sudah kita gariskan, dan pelanggaran ini sudah bisa kita kategorikan parah. Tapi dia berasal dari keluarga yang broken home, kurang mampu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Ya kan dilema juga dia. Ini anak harus kita beri maaf, kesempatan untuk berubah. Misalnya
sudah kita sepakati bersama. Nah ini dilema dan banyak hal lainnya sebenarnya. Baik, Bu. Itu cukup menarik kasusnya ya Bu ya. Artinya Iya, betul. dari pihak guru ada juga Iya. artinya kalau artinya penerapannya yang satu seharusnya dia itu melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai Iya. seorang guru supaya bisa tunjangan profesionalnya bisa diterima. Iya. Tapi satu sisi karena keadaan kesehatannya yang Iya. kurang baik, jadi dia tidak bisa menjalankan perannya dengan maksimal. Namun dia juga berhak untuk menerima tunjangannya tersebut. Iya. Dan itu sangat dilematis. Iya. Ya. Juga dari murid Murid kita, kita juga karena dia itu dia melanggar peraturan, dia Iya. sering, tapi di sisi juga dia ini harus bagaimana ya menamatkan juga pendidikannya, Iya. kita harus membimbing juga walaupun kadang dia melanggar, itu sangat dilematis sekali. Iya, Ya. betul. Sangat benar sekali Ibu. Nah kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan peran Ibu tadi pengambilan keputusan di sekolah Ibu, di sekolah kita ini. Nah terutama untuk kasus yang tadi dilema etika tadi Ibu, yang mana kedua kasus ini sama-sama benar. Nah bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan atas kasus tersebut? Iya baik. Tentu saja yang pertama kita tidak bisa mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Maka ketika ada hal-hal yang seperti ini menjadi dilema bagi kita, saya seperti yang sudah sering kita laksanakan, kita sampaikan dulu kepada teman-teman, rekan sejawat. Kita minta pendapat teman-teman mana yang lebih kita prioritaskan untuk diselesaikan, dicari solusinya tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan sekolah, dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Demikian. Jadi cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan tadi tetap berkolaborasi ya Bu ya, Ya, tentu saja dengan rekan-rekan guru, dengan rekan sejawat, dalam artian supaya keputusan tersebut bisa diambil yang terbaik tanpa ada yang dirugikan. Ya, ya. Kemudian Bu, bagaimana langkah-langkah Ibu atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam Ibu tadi menjalankan yang pengambilan keputusan tadi? Biasanya yang seperti yang kita lakukan ya, kita berembuk, kita berdiskusi dengan teman-teman, kita sampaikan permasalahannya seperti apa, dilema seperti apa yang sedang kita hadapi dan cari solusinya. Kita pertimbangkan dulu dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kemudian dengan secara hati-hati lalu kita ambil solusi untuk permasalahan yang ada dengan catatan yang tadi, tidak boleh merugikan siapapun dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Demikian. Jadi langkah-langkahnya pertama tetap berkoordinasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Ya, supaya bisa mengetahui bagaimana pengambilan keputusan ini supaya semakin akurat dan tepat tanpa ada yang dirugikan, begitu juga dan tanpa melanggar peraturan yang ada. Baik Ibu. Nah kemudian Bu, ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, yang pertama kita laksanakan adalah mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian kita mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dengan permasalahan yang ada. Lalu kita bersama-sama dengan rekan-rekan sejawat mencari solusinya dan mempertimbangkannya kembali bagaimana dampak negatif dan positif dari solusi yang kita sepakati sebelum kita mengeksekusi solusi tersebut. Demikian. Baik. Nah, lalu Ibu dalam pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan pada kasus-kasus dilema seperti ini Bu, apakah Ibu pernah mengalami atau memperoleh tantangan dari pengambilan keputusan Ibu ini? Artinya ketika Ibu mau mengambil keputusan ini, ada nggak tantangan yang Ibu hadapi? Itu pasti. Setiap keputusan tidak bisa menyenangkan semua orang secara sempurna. So pasti ketika
keputusan yang kita ambil di dalam mencari solusi dari dilema etika ini tadi pasti ada tantangannya. Mungkin dari teman-teman juga, mungkin dari boleh saja dari masyarakat setempat atau bahkan dari orang tua. Itu pasti ada dan itu lumrah. Ya tantangannya dari lokasi Jawa juga ada ya Bu ya. Saja ada. Nah kemudian dari masyarakat sekitar dan juga orang tua siswa. Iya, pasti. Iya, baik. Nah kemudian Ibu, nah ketika pengambilan keputusan tadi atas kasus-kasus dilema tadi, apakah Ibu ada membuat jadwal tertentu dalam penyelesaian atau dalam pengambilan keputusan ini, atau secara otomatis gitu Bu? Jadi kalau ada masalah langsung saat itu diselesaikan, atau ada Ibu buat prosedur langkah-langkah jadwal dalam pengambilan keputusan ini? Oke, baik. Seperti permasalahan dilema etika ini, saya lebih cenderung untuk menyelesaikan sesegera mungkin. Dengan catatan, kita harus betul-betul punya argumen yang kuat dan dibutuhkan pikiran yang jernih dalam mengambil solusi ini. Demikian. Baik, berarti prinsip Ibu kalau ada masalah dalam mengambil keputusan lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Lebih cepat lebih baik, tidak perlu ditunggu-tunggu. Jadi jarang sih membuat ada masalah jadwalnya, sangat jarang sekali. Yang lebih sering saya kerjakan, saya laksanakan itu ketika ada permasalahan, apalagi dilema ketika seperti ini, sesegera mungkin diambil solusinya. Jadi segera mungkin ya Bu ya, tetapi tetap juga mempertimbangkan hal-hal yang bagaimana supaya solusinya itu tepat dan akurat ya Bu ya. Baik, Karena dibutuhkan argumen yang kuat nih. argumen yang kuat dari Ibu dan juga pada rekan-rekan sejawat yang lainnya ya. Nah, kemudian Ibu, ada nggak kira-kira orang lain atau ada tidak faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema seperti ini? Iya baik, tentu saja. Tidak ada seorang berhasil dengan sendiri. Pasti ada orang-orang di sekitarnya yang boleh menopang. Tentu saja ada beberapa orang yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Dan misalnya pembantu kepala sekolah. Ya, boleh juga kita libatkan guru agama, guru DB, guru PKN, bahkan bila perlu kita boleh merangkum komite atau orang tua murid. Dan yang sangat penting juga saya pikir kita melibatkan orang-orang yang sudah pernah mengalami dilema yang sama. Tapi pastinya ada ya Bu ya. Tadi sudah sampaikan bahwa pertama kita koordinasi dengan wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru yang berkompeten untuk masalah tersebut, baik guru BP, wali kelas mungkin, guru PKN, juga komite seperti itu ya. Nah, ini Bu, kemudian dari semua hal yang tadi telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau Ibu ambil dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya, setiap permasalahan yang ada tentu saja membawa kita untuk semakin dewasa. Istimewa dalam hal mengambil keputusan. Jadi kita dilatih untuk lebih hati-hati dengan pertimbangan-pertimbangan yang sehat, yang tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan tentu saja ini akan menambah ilmu wawasan kita ya. Ketika nanti terjadi permasalahan-permasalahan yang sama, tentu saja kita sudah punya modal, karena sudah mengalami. Itu saya pikir. Tapi tetap juga ya, muara dari keputusan ini tetap juga terhadap siswa juga ya. Tentu saja, setiap keputusan yang kita ambil di sekolah itu muaranya adalah murid. Jadi tetap murid menjadi pusat dalam
pendidikan ya, 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 itu di sekolah, pasti, itu di pasti. sekolah kita ini. Harus berpihak kepada murid, itu intinya. Bagus sekali Ibu. Nah Ibu, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga kedepannya Ibu semakin sukses lagi Amin. sebagai seorang pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama juga. Selamat Sukses. pagi. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Pak? Ya, sehat puji Tuhan. Ada yang mau saya tanyakan Pak seputar Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Nah, Bapak punya pengalaman tidak bagaimana Bapak berada dalam situasi dilema saat pengambilan keputusan? Ya, tentu sebagai kepala sekolah kita pasti diperhadapkan untuk mengambil keputusan dari berbagai masalah yang menjadi dilema. Terkadang ketika kita mau memutuskan, kita harus melihat sisi positif dan sisi negatif dari masalah tersebut. Baik, berarti harus dilihat ya Pak masalah tersebut dari segi positif dan negatifnya. Ya. Nah, terus Pak, kasus dilema yang Bapak hadapi tersebut, apakah pilihan diantara kedua-duanya benar atau diantara pilihan yang satu benar dan yang satunya lagi salah? Ya, bisa saja dua-duanya benar, harus kita putuskan salah satunya, atau bisa juga satu udah benar, satu salah. Tentu itu lebih gampang. Yang sangat sulit kadang ketika kita diperhadapkan pada situasi ataupun harus mengambil suatu keputusan dari beberapa pilihan yang benar. Jadi untuk itu kita harus belajar secara mendalam ya, ketika ini yang kita pilih apa dampak positifnya ketika ini. Jadi kita harapkan setiap keputusan itu harus berdampak lebih banyak atau dampak positifnya lebih banyak, seperti itu. Oke, berarti pilihannya diantara kedua-duanya benar ya Pak ya. Nah, bisa boleh tahu Pak, itu kira-kira kasusnya seperti apa Pak? Banyak kasus ya seperti itu. Misalnya ketika kita diperhadapkan ataupun Bapak Ibu guru diperhadapkan di kelas ya terhadap masalah-masalah siswa, karena di sekolah ini kan ada tata tertib. Jadi ketika siswa itu sudah diperingati satu kali, bahkan surat panggilan pertama, kedua, biasanya kan ketiga itu sudah istilahnya pemecatan ya. Tapi di satu sisi kan kalau kita pecat si siswa ya, syukur-syukur dia masih mau pindah ke sekolah yang lain atau langsung putus sekolah ya. Kita sebagai guru tentu tidak mau dari sekolah kita ini putus ya. Kita harapkan semua siswa itu harus pendidikannya lanjut. Nah, jadi di sini tentu harus kita bicarakan lebih serius. Tidak terlalu gampang kita untuk membuat satu keputusan yang sangat fatal, sangat merugikan siswa. Sebenarnya sekolah pun tadi di sini harus merasa jangan sampai putus di kita. Maka untuk itu ya kita bila perlu orang tua harus benar-benar sadar ya, memahami kondisi si siswa, si anak tersebut. Demikian juga wali kelas dan bapak ibu guru yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita dulu Pak. Mulai. Silakan. Udah Kak? Udah. Baik. Nah, kemudian Pak, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika tadi Pak? Jadi tadi untuk mengidentifikasi masalah tersebut, permasalahannya kan harus kita pahami dulu apa masalahnya ya, baru kita lihat masalah ini kenapa bisa terjadi ya, dari pihak sekolah, dari pihak siswa, dari pihak orang tua. Jadi harus terang benderang dulu masalah itu sehingga nanti kita tidak salah mengambil sikap, mengambil keputusan itu. Oke, berarti harus diperjelas dulu ya Pak pada guru dan juga orang tua mengenai si anak ini bagaimana sebenarnya kasusnya.
Baik. Kemudian Pak, selama ini juga bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, yang mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam kasus yang tadi Bapak sebutkan itu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Iya, kita harus meyakinkan apa yang kita putuskan harus kita laksanakan secara konsisten. Ya, secara konsisten dalam artian tetap harus kita pantau sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil tersebut benar-benar berdampak ke pihak siswa, ke pihak sekolah, ke pihak orang tua. Ya, kira-kira seperti ini harus kita pantau, ya kita evaluasi. Jadi tujuan kita kan tadi sebenarnya adalah bagaimana mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah ini. Seperti itu. Baik. Nah, terus Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan dalam melakukan pengambilan keputusan yang mengenai kasus ini, Pak? Iya, itu ya, harus kita pantau terus ya secara konsisten. Karena terus terang bahwa siswa harus selamat ya. Siswa selamat dari masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi bukan menghukum sebenarnya, tapi menyadarkan siswa tersebut ya, termasuk orang tua juga harus tidak lepas daripada tanggung jawabnya. Ya, bukan hanya tanggung jawab Bapak Ibu di kelas, bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, orang tua, tapi intinya di sini sebenarnya adalah kesadaran bersama ya untuk kepentingan pendidikan si anak, kayak seperti itu. Jadi orientasi kita sebenarnya orientasi pelayanan terhadap berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, ya sehingga siswa tersebut bisa finish ya dengan baik dari sekolah ini, kayak seperti itu. Baik, berarti pada dasarnya tetap mengutamakan siswa ini ya Pak ya, kepentingan siswa ini supaya bisa tetap lanjut sekolah, gitu ya Pak ya. Nah terus Pak, apakah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan ini menurut Bapak apakah sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tadi Pak? Ya, saya pikir cukup efektif. Kenapa saya katakan cukup efektif? Karena selalu kita awali dengan kebersamaan. Jadi kita bicarakan masalah secara terang benderang, kemudian mengatasinya juga kita bicarakan secara bersama-sama, kita sepakat secara bersama-sama, dan apa yang kita sepakati kita laksanakan secara bersama-sama. Kita evaluasi, ya masih ada nggak celah-celah atau peluang-peluang, kira-kira seperti itu. Jadi ya cukup efektif. Oke, tapi tetap koordinasi dengan rekan-rekan guru ya Pak ya. Nah terus Pak, apakah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak alami ini, Bapak pernah mendapatkan tantangan begitu Pak dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya, tantangan pastilah ada itu. Yaitu terkadang kan kesadaran dan konsistensi terhadap apa yang disepakati itu kan seharusnya harus dilaksanakan secara konsisten. Tapi sepanjang ya sampai saat ini masih bisa ditoleransi karena memang kan tidak ada yang bisa 100%, kira-kira seperti itu. Jadi tantangannya itu dari rekan-rekan guru juga Pak? Atau... Ya tidak hanya dari guru, ya termasuk dari si anak, termasuk dari orang tua. Ya. Oke. Nah terus Pak, dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan ini, apakah Bapak ada membuat jadwal khusus tertentu atau langsung otomatis gitu? Pada saat ada kasus langsung saat itu diselesaikan, atau Bapak membuat jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut Pak? Iya, jadi bisa saja dua-duanya sejalan ya. Ketika ada kasus yang kita hadapi ya tentu harus kita tindak pada saat itu. Ya kita adakan tindakan, sebenarnya kan ada 3 ini, tindakan persuasif misalnya kan, ya pendekatan-pendekatan, ada preventif pencegahan, bahkan ada represif. Jadi ketika ada kasus ya bisa langsung kita atasi. Baru kalau di sekolah ini kan ada namanya
evaluasi mingguan, bisa juga kita bawakan ke rapat evaluasi mingguan setiap hari Senin. Ya, ketika ada temuan-temuan itu kita bicarakan di sana supaya semua tahu, karena supaya jangan terulang lagi, atau baru ketika terulang bisa lebih mudah untuk diatasi, atau ada misalnya masalah-masalah yang dialami oleh kelas dan juga bapak ibu guru, kita bicarakan seperti itu. Jangan kau bersuara. Lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Bapak dalam atau membantu Bapak dalam penyelesaian dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Iya, jadi untuk mempermudah kita, biasanya kan kita selalu berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah, bapak ibu guru, bahkan dengan siswa tersebut dan orang tua. Jadi ketika kita berkoordinasi dan berkolaborasi, tentu itu memudahkan kita untuk mengambil keputusan, bahkan untuk melaksanakan apa yang telah kita putuskan. Oke, berarti tetap berkolaborasi ya Pak ya dengan rekan-rekan guru dan juga orang tua siswa tersebut. Nah, terus Pak, dari semua yang tadi telah Bapak sampaikan, nah pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Iya, itu yang pembelajaran itu bahwa barangkali sudah biasa kita dengar bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Jadi ini menjadi refleksi bagi kita bahwa setiap ada masalah harus kita laksanakan, kita cari solusinya secara bersama-sama dengan harapan bahwa solusi tersebut adalah untuk kepentingan bersama. Tentu paling utama adalah untuk menyelamatkan siswa ya secara lahir dan batin. Ya, apalagi ini kurikulum merdeka, siswa itu harus sejahtera secara lahir dan batin, dan cita-cita mereka bisa tamat dari sekolah kita ini. Seperti itu. Baik, berarti tetap mementingkan kepentingan murid ya Pak ya. Ya. Berarti tadi dalam kasus Bapak tadi tetap Siana ini tetap lanjut di menempuh pembelajaran di sekolah yang Bapak pimpin. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga kedepannya Bapak semakin sukses lagi menjadi seorang pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang bukan berpihak pada murid. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Apakah Ibu dengan agamanya kan baik? Gini Bu, ada yang mau saya tanyakan seputar bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Nah, Ibu punya pengalaman tidak ketika Ibu berada dalam situasi dilema saat pengambilan keputusan? Baik, terima kasih. Ya, banyak dilema yang kita hadapi, terutama dalam menghadapi pada jenjang sekolah dasar ya. Salah satunya itu menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Bagi sekolah kita, ada siswa yang pilih anak khusus ya. Baik Bu. Nah, kira-kira Bu, kasus dilema yang Ibu hadapi itu, apakah pilihannya di antara kedua-duanya benar, atau antara pilihan yang satu benar dan yang satunya lagi salah? Kebetulan kasus yang kita hadapi ini kedua-duanya benar. Iya. Karena secara umum dan kita ketahui bersama kalau dari segi undang-undang pun, pertama ketika dia mendaftarkan diri di sekolah kita ini, satu sudah menjadi dilema bagi kita sebagai guru. Tapi dari segi undang-undang menyatakan bahwa sesuai dalam pasal 31 ya, setiap anak berhak mendapat pengajaran, begitu kan? Dan orang tua juga, karena di kabupaten kita ini kebetulan belum ada sekolah yang menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Baik, berarti Anda mengidentifikasi kasus ini merupakan kasus yang dilema etika ya, karena kedua kasus ini sama-sama benar. Baik. Baik. Nah, ketika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan
pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama kasus ini yang sama-sama benar. Seperti itu. Gimana cara ibu menjalankan? Pertama, sebelum kita mengambil keputusan, tentunya kita menggali informasi dulu dari guru yang mulai dari kelas si anak tersebut. Kemudian kita juga mencari informasi dari orang tua dari si anak. Jadi ibu mendapatkan informasi dulu ya. Nah, kemudian ibu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan selama ini dalam menghadapi kasus seperti ini? Baik, terima kasih. Untuk dalam hal ini, dalam kasus ini, setelah kita mendapatkan informasi dari si guru, tidak hanya guru yang mengalami kasus tersebut, tetapi juga melalui pantauan dari bapak ibu guru yang mengalami di sekolah kita, karena beliau kan masih juga guru di studia, dan juga pada saat dia istirahat itu bapak ibu guru yang lain juga memantau bagaimana sebenarnya si anak ini, lalu bagaimana dari pihak orang tua memberikan informasi bahwasanya memang itu dua-duanya tidak bisa kita salahkan. Jadi dalam hal ini nama-nama seperti ini kita bawakan juga dalam rapat dewan guru, juga bersama komite, dan kita juga melibatkan orang tua siswa. Tidak terjadi miskomunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Jadi langkah-langkahnya ibu berkoordinasi dulu dengan guru dan komite sekolah ya Bu ya, serta orang tua supaya bagaimana caranya sama ini ya Bu. Nah kira-kira Bu, langkah-langkah yang dilakukan itu atau hal-hal apa saja yang selama ini menurut ibu sudah efektif ibu lakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Maksud saya Bu, ketika ibu apakah langkah-langkah yang ibu lakukan tadi sudah efektif menurut ibu? Atau mungkin ada yang lain seperti yang ibu lakukan efektif? Berdasarkan pantauan kita selama ini juga ya, dan setelah kita sudah 4 tahun berjalan lah, saya rasa apa yang sudah kita lakukan di sekolah ini itu sangat efektif, di mana pihak orang tua atau siswa tidak merasa dirugikan, dan guru juga atau pihak sekolah juga tidak merasa dirugikan. Jadi kita kedua belah pihak sama-sama mencari win-win solution untuk keduanya gitu, dan orang tua juga menerima, sekolah juga tidak merasa terbebani atau dirugikan dalam hal ini. Jadi saya rasa keputusan yang kita ambil ini sudah sangat efektif, langkah-langkah yang dilakukan tadi sudah efektif ya Bu ya. Nah kemudian ini Bu, kira-kira ketika ibu melakukan atau mengambil keputusan ini, ada nggak tantangan yang pernah ibu alami, mendapatkan tantangan ketika ibu mengambil keputusan ini? Ya, tantangannya banyak dan pasti ada ya, terutama ketika pada saat kita saling berkomunikasi atau berkoordinasi baik di dalam rapat dewan guru tadi bersama orang tua. Tentunya banyak hal yang nggak bisa langsung kita pihak sekolah menerima apa yang disampaikan oleh orang tua, begitupun orang tua tidak serta-merta dapat langsung menerima apa yang sudah disampaikan oleh bapak ibu guru gitu ya. Tapi kita kembali lagi kepada di awalnya tadi, sebagaimana si anak ini kan, terus sesuai dengan undang-undang bahwa dia memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran, jadi kita tidak boleh lepas dari situ gitu. Jadi kita dua-duanya tetap ya menginginkan dan harus mendapatkan jalan yang terbaik masalah ini. Jadi saya rasa semuanya itu sudah dilakukan tersebut dan sudah dengan baik. Jadi tantangan yang dihadapi misalnya ada dari bapak guru, juga ada dari orang tua ya. Kemudian ini Bu, ketika ibu menyelesaikan atau pengambilan keputusan ini, ada nggak ibu buat jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus ini atau secara langsung gitu, artinya langsung aja ketika ada kasus langsung inisiatif saat itu juga, atau ibu membuat
rencana jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus ini? Ya, pastinya selain kasus ini ada juga kasus lain. Sebelum kita merencanakan untuk membahas yang lebih lanjut itu, kita harus kita rencanakan dulu. Tapi sebelum kita rencanakan, kita menggali informasi dulu gitu, agar tidak terjadi miskomunikasi gitu. Jadi setiap ada masalah pasti kita rekam untuk kita bahas bersama-sama. Tapi Ibu buat jawabannya ya supaya bisa jalan yang baik. Baik Bu. Kira-kira Bu, ada nggak orang lain atau ada nggak faktor-faktor lain yang mempermudah atau memperlancar Ibu dalam mengambil keputusan ini? Misalnya dari pihak luar itu. Atau menurut Ibu apakah ada orang lain mungkin atau ada yang faktor-faktor lain yang artinya ketika Ibu akan menghadapi kasus, Ibu mengambil keputusan, jadi Ibu dipermudah atau diperlancar dalam menentukan keputusan Ibu ini? Saya rasa rapat Dewan Guru itu beserta komite itu sudah sangat membantu kita. Jadi semuanya bisa saling memberikan pendapat, masukan yang baik. Jadi semuanya saling bersinergi memberikan yang terbaik. Jadi menurut saya mereka sama-sama membantu. Orang tua juga demikian, Bapak Ibu guru apalagi Dewan Guru. Jadi pihak yang membantu saya rasa di sini ya Bapak Ibu guru dan juga Dewan Guru. Ini Ibu sangat besar ya pengaruhnya dalam membantu Ibu untuk mengambil keputusan seperti ini. Baik Bu, nah dari semua yang telah Ibu sampaikan, kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema itu? Kembali lagi kita harus memegang prinsip bahwasanya setiap anak khususnya berhak dan wajib ikut serta dalam pembelajaran dan pengajaran. Kita harus berpedoman kepada masyarakat. Semua orang berhak untuk menerima fasilitas dari sekolah. Jadi kita tidak bisa membedakan. Kita harus mengikuti hak masing-masing. Saya rasa yang paling mendasar sekali yang harus kita pedomani. Baik, berarti pembelajarannya bahwa semua keputusan yang Ibu ambil itu tetap harus menjunjung kebutuhan murid ya Bu ya. Benar-benar yang studi centernya di sini memang harus murid. Ya, walaupun murid ini mempunyai kebutuhan khusus, tetapi dia tetap mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan. Ya. Baik, bagus sekali Ibu. Nah, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga kedepannya Ibu semakin sukses lagi menjadi seorang pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang berpihak pada murid ya Bu ya. Jadi terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu, selamat sukses semoga tetap berinovasi dalam dunia pendidikan. Selamat tetap berkarya, bergerak, menggerakkan dan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Masalah pendidikan Indonesia. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi.